Perkenalkan, nama Rika Nuraini Devisa Putri dengan NIM 0702032275 semester 1 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Filsafat Uin Sunan Ampel, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi Quran dengan dosen pengampu Ibu Wilda Nurul Islami. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi studi Quran dengan judul Asbabun Nuzul. Ada dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab yang berarti sesuatu yang menyebabkan adanya atau terjadinya sesuatu yang lain. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Menurut Al-Ghazali, nuzul adalah perpindahan sesuatu dari posisi tertinggi ke posisi yang rendah. Ya, pengertian asbab nuzul adalah suatu konsep, teori, berita, atau tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat. Macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama adalah ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Asbabun nuzul, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid itu adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Contohnya surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang kedua adalah ta'adud al-nazil wa al-asbab wahid. Ini merupakan salah satu sebab yang mendasari turunnya beberapa ayat. Contoh yang pertama tadi karena turunnya satu ayat. Untuk yang contoh kedua ini, macam yang kedua ini turunnya beberapa ayat. Contohnya surat Ad-Dukhan ayat 10, ayat 15 dan ayat 16. Ya, ayat ini ada dua, didahului suatu sebab dan didahului tanpa suatu sebab. Untuk didahului suatu sebab biasanya termasuk ayat-ayat tasyri'iyah atau ayat-ayat hukum. Contohnya peristiwa yang terjadi dalam masyarakat seperti surah Al-Baqarah ayat 221 dan pertanyaan dari kalangan Islam dan lainnya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW seperti surah Al-Baqarah ayat 215. Untuk yang tanpa didahului suatu sebab biasanya jumlahnya lebih banyak, bersih dasar-dasar keimanan, cara hidup umat Islam sesuai syariat, tentang hal ihwal umat-umat terdahulu beserta para nabinya. Biasanya berisi peristiwa yang terjadi di masa lalu, hal gaib yang akan terjadi, gambaran hari kiamat, gambaran nikmat surga dan siksa neraka dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi asbabun nuzul yang pertama membantu setiap penafsir untuk memahami kandungan dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan maksud ayat-ayat yang mudah dipahami dan rawan munculkan perselisihan pendapat. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dari perintah dan ketentuan hukum yang diturunkan oleh Allah. Yang keempat, memberi makna khusus atau taksis pada konteks ayat umum. Yang kelima, membantah dugaan adanya pembatasan suatu hal atau hukum. Menjelaskan posisi suatu sebab nuzul sebagai variabel utama dalam makna suatu ayat. Mengungkapkan peristiwa dan perilaku sejarah dari kalangan generasi awal Islam yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pandangan pendapat ulama mengenai asbabun nuzul. Yang pertama, ibaratul bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang dijadikan pegangannya adalah keumuman lafadznya, keumuman lafadz Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, ibarat bi khususi sabab la bi umumi lafzi. Yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sabab yang bagaimana ayat itu turun. Kemudian ungkapan asbabun nuzul ini ada secara fathah bikiyah atau syarih dan muhtamal atau belum pasti. Dan untuk fathah bikiyah atau syarih ini seperti sababun nuzul hadil ayah hada. Sebab turun ayat ini adalah ini. Contoh lain hadat hada fazanalat ayat. Telah terjadi hal seperti ini maka turunlah ayat. Kemudian untuk yang muhtamal atau belum pasti, contohnya seperti nazalat hadil ayat fi kada. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan selain sebagainya. Terus kemudian ahsibu hadil ayat nazalat fi kada. Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal ini. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan berlaku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.